Assalamualaikum. Halo guys, drone yang ditunggu-tunggu Vimi X8 SE 2022 akhirnya udah saya pegang. Ini nih drone-nya. Drone generasi ketiga dari seri X8 SE ini menghadirkan beberapa upgrade yang bagi saya ini cukup signifikan. Nah, diantaranya ada upgrade sensor kamera yang lebih besar, kemudian upgrade sistem transmisi Crocklink generasi 3 biar drone bisa long range hingga 10 km, lalu ada upgrade fitur wind resistant menjadi level 8 yang awalnya level 5, dan sudah ada modul remote ID agar drone dan pilot lebih mudah dikenali oleh regulasi. Seperti biasa, drone ini saya dapat pre-order dari Hugo Store yang merupakan distributor resmi Vimi Indonesia biar dapat garansi Vimi Indonesia selama 12 bulan. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Tapi sebelum maiden flight, hayu kita unboxing dulu apa aja yang ada di dalam paket penjualan. So guys, di dalam paket pembelian dari Hugo Store ini saya dapat kartu garansi resmi Vimi Indonesia selama 12 bulan. Mantap nih, jadi udah terjamin gitu ya. Ini dia untuk boxnya, saya bongkar. Di dalamnya ada 2 buku panduan. Dan ini dia, unit drone Vimi X8 SE 2002 terbaru yang kesan pertamanya, widih, build-nya tetap solid nih kan. Baterainya juga udah nempel di body shell atas ini. Next, saya dapat remote control, lalu dapat total 6 propellers ya, termasuk 2 cadangan nih di sini. Nah, selanjutnya saya dapat adaptor charger, lalu dapat kabel power AC dan 3 kabel koneksi USB. Di sini ada micro USB, lalu ada USB-C dan juga kabel flash. So guys, Vimi X8 SE 2020 ini punya dimensi sama seperti SE generasi pertama dan SE 2020, yaitu dimensinya 204 x 106 x 72,6 dengan berat 765 gram. Coba aja perhatikan dari desain dan bentuknya ini sama seperti versi SE 2020 ini. Kebetulan saya masih pegang, tetap terasa compact, tetap portable, dan build tetap terasa solid, tetap bagus gitu kan. Nah, di bagian depannya ini udah ada kamera yang nempel di 3-axis gimbal ya. Sekali lagi, sensor kameranya ini lebih besar, aperture lebih tinggi yang bisa merekam video 4K yang nanti kita bahas di video reviewnya. Kemudian untuk di bagian bawah atau di bagian perut ini udah ada beberapa sensor, termasuk sensor untuk fitur precision landing ya. Lalu di bagian sisi kanan sebelah sini udah ada slot micro SD. Pastiin pakai yang bagus juga. Sementara di bagian body shell ini ada baterai yang bisa dilepas, dan kalau kita perhatikan ya, tipe baterai dan kapasitasnya ini juga sama seperti versi 2020 ini, yaitu baterai 3S dengan kapasitas 4500 mAh, di mana kita bisa dapat hingga 35 menit. Super keren. Oke guys, kita lanjut ke bagian remote control. Di sini bentuk dan desainnya sekali lagi juga sama seperti versi 2020. Tetap terasa compact, kemudian terasa solid, dan sudah ada smartphone holder. Bahkan iPad mini juga bisa nempel di sini. Nah, di bagian atas ini udah ada 2 stick gimbal, lalu ada lalu ada tombol geser ya. Ini untuk return to home. Kemudian di bagian bawahnya ini udah ada tombol power dan ada beberapa indikator LED. Sementara di bagian sisi kanan ada tombol toggle direction, lalu ada tombol auto take off dan juga auto landing. Nah, di bagian depannya ini sudah ada 2 antena, lalu ada tombol toggle ya untuk mengatur angle gimbal, dan satu lagi untuk mengatur exposure kamera. Nah, untuk koneksi USB kabelnya sendiri atau untuk koneksi ke smartphone kita bisa disesuaikan sama HP kita, jenis HP kita gitu. Bisa pakai micro USB, kemudian pakai USB-C atau port flash buat iOS. Nanti kita tinggal sambungin aja ke port USB-A yang ada di bagian remote ini ya kan. Nah, tapi sebelum kita terbang, saya mau bahas dulu sekilas tentang sedikit upgrade yang ada di drone ini gitu ya. Nah, jadi untuk sistem transmisi, biar saya pegang dulu nih. Untuk sistem transmisi, drone ini menggunakan Crocklink generasi 3 dengan frekuensi remote 2,4 GHz. Nah, di mana versi 2020 sistem transmisinya menggunakan TDMA generasi 2 dengan frekuensi 5,8 GHz. Artinya frekuensi remote 2,4 GHz bakal dapat range lebih jauh dibandingkan frekuensi 5,8 GHz. Nah, tapi meskipun secara teknis gitu ya, kita tahu bahwa 5,8 GHz punya performa dan speed lebih baik dibanding 2,4 GHz dalam sistem transmisi gitu. Yang saya tangkap sekarang sebenarnya
Ini itu adu teknologi sistem transmisi antara TDMA 5,8 GHz seperti yang ada di versi 2020 versus Rocklink generasi 3 2,4 GHz yang ada di versi baru 2002 ini. Nah, yang diklaim bisa dapat jarak maksimal hingga 10 km. Bayangin tuh kan, super keren gak tuh? Nanti kita bahas. Lalu gimana cara nerbangin drone ini? So guys, yang pertama kita download dulu aplikasi Vimi Navi 2020, mau di Android atau iOS sama aja ya. Dan di sini saya mau terbang pakai HP iPhone. Jadi di downloadnya dari iOS. Di sini kan bisa dilihat di sini ada X8 SE 2020 dan kalau digeser ada X8 SE 2022 yang merupakan versi sekarang. Kita pasang koneksi kabel ya, karena saya pakai iPhone sekali lagi jadi menggunakan port flash. Di sini tinggal dicolokin aja, kemudian sambungin ke port flash di HP Agan. Sekali lagi mau Android atau iOS sama aja lah, fungsinya juga HP gitu ya kan. Kemudian nanti tempelin di sini kayak gini kan. Nah, di sini kayak gini. Nah, selanjutnya kita tinggal tekan tombol power, ditekan 2 kali, tekan dan tahan kayak gini sampai nanti indikatornya itu jalan semua ke sini dan nyala gitu ya. Biar saya contohin. 1, 2. Ditahan. Nah, kalau udah ada suara beep gitu artinya dia udah hidup. Nah, sekarang kita lanjut buat ngidupin drone. Sama juga di sini kita bisa tekan tombol power yang ada di bagian atas ini ya, sama seperti Vimi Vimi X8 SE 2020, tekan dan juga tahan. Ini gambarnya kelihatan kayaknya tombolnya. 1, 2, nanti sampai ada suara beep juga. Nah, sampai ada suara kayak gitu artinya dia udah hidup. Tinggal disimpan aja kan. So guys, ini dia untuk tampilan FPV dari Vimi X8 SE 2020. Padahal ini cuaca itu lagi mendung ya kan. Nggak cerah gitu, lagi mendung, maklum musim hujan. Bisa dilihat juga di sini itu super hijau. Jadi karena lagi musim hujan itu cuaca sangat sulit buat dapat yang lagi cerah-cerah gitu. Nah, kalau Agan perhatikan di sini kalau agak miring sedikit ini karena kita lagi berdiri di jalan yang agak nanjak gitu ya. Tapi nggak ada pilihan lain selain di sini. Dan kalau Agan perhatikan untuk tampilan FPV-nya ini super jelas. Di bagian atas ini udah banyak banget OSD ya, di sekeliling monitornya atau di sekeliling tampilannya ini. Di bagian atas ini udah ada altitude atau ketinggian, kemudian di sampingnya udah ada range atau jarak tempuh, kemudian ada VS dan HS yang merupakan vertical speed dan horizontal speed. Kemudian ada status ready to go GPS. Di sini indikator GPS-nya ada 14, jelas banget. Dan ini lokasinya di pegunungan, kaki gunung kan, mantap banget. Kemudian ada beberapa indikator sinyal transmisi, kemudian ada remote, lalu ada indikator baterai. Di sini ada 99%. Nah, untuk di sebelah sini ada pengaturan kamera ya. Di sini ada manual, kemudian untuk mengganti parameter, mengaktifkan grid dan lain sebagainya. Kemudian ada tombol shutter, kemudian ada galeri dan juga beberapa pengaturan lain. Termasuk di sini ada untuk fitur intelligent flight atau fitur smart flight ya, yang nanti bakal kita bahas. Sementara untuk di bagian paling bawah di sini ada keterangan 1 kali. Ini ingat ya kan, bisa di zoom karena dia juga punya fitur SAR untuk search and rescue gitu. Jadi dia bisa di zoom kameranya 3 kali. Kemudian ada EV, kemudian ada 4K 30 fps dan juga status dari micro USB, kemudian ada status dari memori micro SD yang terpasang. Dan di sini juga ada sedikit dari tampilan maps-nya ya. Nah, seperti ini untuk tampilan maps-nya. Kemudian kita balik lagi ke tampilan awal. Dan kalau Agan perhatikan di sini, kita masuk ke pengaturan itu ada batas kecepatan. Di sini saya set ke batasnya itu 10 meter per detik. Kemudian untuk jarak terbang di sini udah ada secara default gitu ya, 1000 meter nih. Dan kita mau rubah biar jadi maksimal 10 km nanti atau 10.000 meter. Nah, di sini caranya ditogglein aja biar nanti tak terbatas gitu ya keterangan. Kemudian untuk ketinggian ingat mesti di bawah 120 meter. Kemudian ketinggian RTH di sini biasanya saya set di angka 40 kalau saya gitu ya, karena di pegunungan. Nah, kemudian di bagian bawah ada mode pemula dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengaturan kalibrasi, pengaturan gimbal, pengaturan frekuensi juga di sini ada channel mode. Di sini ada otomatis dan juga manual. Kelancaran pertama ini komplit banget. Kemudian dari kesehatan baterainya
Lalu ada apa namanya, indikator lain, periksa sebelum penerbangan, ini udah bagus. Kemudian di sini ada rekam penerbangan, kemudian ada kalibrasi MAF, di sini bagus banget, unit, pembaruan software dan lain-lain. Kemudian ada juga fitur live ya, ini bisa di YouTube ataupun untuk sosial media lain yang pasti menggunakan RTMF address yang nanti kita bahas. Oke, sekarang mari kita terbangkan drone ini seperti apa saat dia terbang nih kan. Oke guys, sekarang drone udah ada di landing pad dan udah siap buat terbang nih. Di sini juga untuk tampilan FPV-nya udah pasti jelas banget. Dan kita akan terbangin drone ini seberapa jauh di maiden flight ini ya, terutama untuk reoling generasi ketiganya ini yang kita mesti tes bener-bener gitu ya. Di sini kamera udah saya setting ke 4K dan semuanya merupakan apa namanya, pengaturan default atau pengaturan bawaan. Nah, untuk pertama kali, misalkan Agan pertama kali pegang drone dan pengen take off, ini dia caranya kan. Tinggal pencet aja di sini ya. Nah, di sini bisa di aplikasi atau langsung di sini dan nanti tinggal di auto take off aja. Oke, kita lihat seperti apa drone ini saat dia terbang. Biar di sini saya rekam dulu, merekam 4K. Dan ini dia kan. Iya. Udah. Oke, itu dia Vimi X8 SE 2022. Super keren. Untuk tampilan FPV udah keren banget. Biar saya angkat terus ke atas. Oke. Kita angkat ke atas, di sini ketinggian udah nyampe 13 dan ini untuk vertical speednya ini lumayan kenceng ya. Di sini 1,8 untuk jarak 0,6 presisi. Ini tampilan FPV-nya masih tetap jelas. Nah, biasanya saya itu kalau misalkan terbang pertama kali kan biasanya gitu ya di atas air. Nah, karena dia ini udah punya reoling, jadi saya mau tes dia itu langsung ke pegunungan aja. Mantap banget. Oke, di sini kabut juga udah pasti kelihatan. Ketinggian di sini udah 75, kemudian terus naik 76, 78 sampai 80. Wow. Oke, biar saya ke ketinggian 100 meter aja ya. Untuk altitude ke ketinggian 100 meter biar saya mainin juga nih untuk toggle-nya. Oke, sekarang udah ketinggian di 105 nih, 104 ya, 105. Wah, keren banget. Gimana nih untuk hasil kameranya? Silahkan Agan apa namanya, nilai sendiri untuk pertama kali terbang ini di pengaturan awal karena saya belum periksa gitu ya. Ini kalau misalkan ada sedikit kayak ini banyak kabut ya kan, karena di sini sekali lagi merupakan kaki gunung. Biar saya puterin dulu bentar. Ini udah 104 meter ketinggian. Oh, mantap banget. Tampilan FPV masih super keren. Sebenarnya saya pengen apa namanya, nguji dia untuk terbang ke sebelah utara atau mengarah ke Gunung Ciremai gitu ya, karena reolingnya ini kan bisa 10, teknologi transmisinya ini bisa 10 km gitu. Biar kita tes sama-sama juga. Di sini lagi musim hujan maklum kan, jadi pasti tampilan kameranya juga apa namanya, agak sedikit gelap gitu ya. Mau drone apapun kalau cuacanya lagi nggak bagus jangan naik sebenarnya itu kan. Apalagi kalau lagi urusan kerjaan itu, nantinya bisa ngulang lagi. Oke, untuk tampilan kamera masih oke di sini. Biar saya puter seperti ini kan tampilannya. Oke, sekarang ini di ketinggian 105 kita langsung terbangin aja drone ini ke arah gunung ya, ke arah Gunung Ciremai. Seperti apa performa dia, kecepatan dia ya, terutama karena ini udah wind resistant level 8, berbeda dengan versi sebelumnya atau versi 2020 yang wind resistance-nya itu level 5 sama kayak Vimi X8 Mini tuh yang wind resistant level 5. Di sini kecepatan 10 meter per detik untuk horizontal speed, dan ini tadi saya set di kecepatan segitu soalnya ya. Wow, mantap banget nih kan. Untuk jarak udah nyampe 200-300 nih, bentar lagi. Kecepatan segini itu udah bagus sebenarnya. Oke, kita apa namanya, cobain dulu buat terbang ke arah sana. Ini merupakan Sawiyah ya kan. Ini merupakan tempat wisata Sawiyah di kaki Gunung Ciremai. Oke, ini dia kan untuk tampilan dari tampilan FPV-nya.
Sekarang jarak udah 580, hampir udah lewat 600. Dan ini dia kan, di ketinggian 119, kemudian Agan bisa lihat juga di bawah itu ada pohon-pohon. Ini bener-bener masih hutan gitu ya kan. Dan ini the drone reach maximal altitude. Dan sepertinya saya mesti balik lagi karena ini ketinggiannya ini udah maksimal. Biar kita cobainnya itu terbang ke arah ke arah selatan, ke arah kita. Oke. Itu jarak udah tadi sekitar 700 meter lebih. Itu udah cepet banget gitu kan, karena memang kecepatannya tadi 10 meter per detik. Ini juga sama kecepatan. Sekarang kecepatannya turun. Kita cobain buat seberapa jauh dia bakal terbang gitu ya. Ini di sini baterai ada 81. Dibalikin lagi ke arah sini, tapi agak sedikit jauh ya dari saya gitu. Oke, untuk GPS 17 masih besar. Untuk icon atau dari transmisi FPV-nya sendiri ada kuning, putih, kuning, putih, kuning, putih kayak gitu kan. Kita lihat untuk tampilan dari ininya ya, tampilan FPV-nya kayak gini nih, kabut, banyak banget kabut kan. Oke, 120 meter untuk ketinggian. Kita lihat seberapa jauh drone ini bisa terbang di maiden flight ini kan. Untuk rekaman masih tetap merekam. Rekaman masih di ini ya, 4K. Masih di 4K dan drone-nya sendiri udah lumayan cukup jauh dari tempat saya. Ini udah nyampe 500 karena tadi balik lagi sekali lagi. Tadi itu balik lagi si drone-nya biar terus saya dorong, saya lempar ya. Sekarang udah 500 ke arah sana. Ini tuh udah, nah di sini ada peternakan nih kan. Ada peternakan, kemudian ketinggian maksimal itu 120. Di sini saya menggamau lebih. Lalu untuk kabutnya juga kelihatan banget jelas nih kalau dari tampilan FPV. Ini udah bagus untuk kabut. Biar saya turunin dikit drone-nya. Nah, biar nggak ada peringatan ke 113 meter ya. 113 meter. Sekarang drone udah tembus 800 meter. Oke, untuk baterai sekarang berada di 75. Ini tuh lagi kabut. Wah. Ini saya baru loh pertama kali lihat peternakan dari atas. Oh, ternyata kayak gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya untuk tampilan dari. Biar kita di sini ngambil dulu foto lah ya. Di sini kita ngambil dulu foto. 1. Oke, udah terambil tuh fotonya. 2. Oke, udah 2 kali tuh. Kita rekam lagi dan kita dorong lagi nih si drone. Sekarang jarak udah 1000 meter atau 1 kilometer dengan hanya sekitar beberapa menit aja, mungkin sekitar 2 menit lebih lah. Wow, mantap banget nih kan. Super keren. Ini masih banyak kebun pinus segala macem. Wow, super keren. Oke, sekarang kita udah nembus ke kabut. Nggak usah takut karena dia udah wind resistant dan juga rainproof alias tahan dari angin ya, tahan angin kemudian tahan hujan juga gitu. Jadi udah pasti cocok banget kalau diterbangin di buat Agan yang para pilot atau yang hobinya itu terbang di daerah pegunungan seperti saya. Ini udah pasti cocok banget. Karena dari versi 2020 juga dia ini udah bagus bagi saya gitu ya. Dia ini udah bagus. Udah worth to buy banget gitu. Apalagi sekarang di harga 7 jutaan nih pre-order 6,99 udah worth to buy banget. Oke, sekarang jarak udah 1,6 ribu atau 1,5 kilometer. Wah, nah dari pegunungan tadi saya langsung ke daerah pemukiman warga nih kayaknya. Daerah pemukiman warga. Ini di sini masih ada kendala, bukan kendala sih, masih banyak kabut gitu ya. Oke guys, sekarang jarak udah sampai 2000 meter.
udah sampai 2000 meter atau 2 kilometer. Dan ini tampilan FPV-nya masih bagus. Asli ini nggak ada lag sama sekali. Ini mungkin karena sekali lagi ya, seperti yang dibilang Vimy, ini menggunakan teknologi atau sistem transmisi Reolink generasi ketiga. Nggak ada lag sama sekali. Kalau misalkan udah warna kuning sih iya, ini udah warna kuning gitu. Oke, kita masih terus diterbangin ke tembus ke kabut. Oke, masih terus terbang menembus kabut. Dan kalau misalkan agan tanya kok nggak takut hilang atau nggak takut jatuh gitu ya, karena memang sistem keamanannya sendiri dari Vimy ini udah bagus untuk Vimy X8 SE, baik dari 2020 maupun versi sekarang juga udah bagus gitu ya. Ini udah tembus sekarang 2,6 km. Super keren banget nih kan. Oke, untuk tampilan untuk GPS ada 18, untuk tampilan FPV sekali lagi mantap banget, udah 27. Oke, mantap banget nih, sampai saya terkaget-kaget. Sekarang udah di angka 2,7 km. Ini jauh banget. Mantap, itu kan bisa agan lihat ya. Kalau di sini disebutnya itu lembur nih kan. Ya, bisa bagus banget tuh, biar saya di sini ngambil foto juga ya. Biar kita di sini ngambil foto. Wow, transmisi untuk perpindahan modenya juga ini bagus loh kan. Nggak ada lag gitu ya. Biasanya kalau udah jauh gini tuh nge-lag gitu. Suka agak lama, tapi ini bagus. Biar terus saya dorong. Super keren. Ini gambar dari atas. Sekarang udah nyampe berapa kilo nih? 2,9 km. Untuk baterai ada 60%. Ini masih banyak banget. Santai aja kan. Oke, udah lewat dari 3000 meter. Saya terus dorong dia. Ini cuaca mendung tapi nggak bakal hujan gitu ya kan. Kita bisa tahu lah kalau misalkan cuaca yang nggak bakal hujan itu kayak gimana. Sekarang jarak udah 3,1. Untuk tampilan feed FPV-nya sendiri masih oke. Asli ini nggak ada lag. Saya puter-puter kemana juga. Ini masih bagus. Untuk kecepatan horizontal speednya tetap 10 ini ya, meter per detik. Oke, mantap banget nih kan. Berarti frekuensi 2,4 GHz itu memang bagus buat jarak. Dan untuk teknologi Reolinknya mungkin yang bikin dia transmisi digitalnya itu kuat atau tampilan FPV-nya kuat ya, dari teknologi Reolinknya ini. Dan ngomong-ngomong, saya juga hampir lupa, ternyata Vimy di versi 2022 ini gitu ya. Untuk versi 2022 ini dia punya kamera. Untuk versi 2022 ini ternyata dia juga punya remote yang udah ada built-in monitornya juga itu. Jadi itu merupakan opsi ya, kalau agan mau pakai remote dari Vimy biar jaraknya makin oke lagi gitu ya, makin maksimal, agan bisa beli pakai remote-nya. Tapi untuk di Hugo Store sendiri belum tersedia deh kayaknya. Oke, sekarang ini tampilan udah merah ya. Ini tampilan udah merah. Nah, sekarang baru ada lag nih. Di jarak 3,8 ini baru ada lag. Di jarak 3,8 baru ada lag. Oke. Dan sekarang saya kehilangan tampilan FPV di jarak 3,8 km. Dan bagusnya ini Vimy langsung masuk ke failsafe alias return to home nih kan. Dengan menampilkan latitude dan longitude. Jadi kalau misalkan drone jatuh atau hilang di suatu tempat, gak usah khawatir karena bakal langsung ngerekam gitu ya posisi dari satelit GPS-nya sendiri. Oke, sekarang drone balik lagi ke sini, otomatis nih kan. Drone balik lagi ke sini, ada keterangan failsafe return yang artinya sistem keamanannya ini berarti bekerja dengan baik. Itu kan kalau misalkan balik lagi ya, misalkan hilang sinyal wifi, hilang sinyal remote, dia bakal langsung nampilin longitude dan latitude. Nanti setelah itu langsung masuk ke failsafe. Dan ini cepet banget. Wah, keren. Ini super keren kan. Oke, kita balik lagi ke sini dengan kecepatan sekitar 9. Sama aja sih sebenarnya kayak tadi waktu saya dorong ya. 9 meter per detik. Kalau tadi sekitar 10
meter per detik. Oke. Ini untuk kabutnya juga masih banyak ya kan. Awan sih sebenarnya ini. Kalau awan atau kabut nih ya, buat yang teman-teman yang tahu jenis kayak gini tuh kan, mantap banget nih. 113 menembus awan, udah keren banget. Nanti kita cobain juga buat terbang di atas air, dan ini posisinya jauh banget. Nah itu untuk seperti yang saya bilang tadi, itu Gunung Cermai itu kan di atas. Tadinya saya mau terbang ke sana kalau misalkan cuacanya itu lagi cerah gitu. Kalau cuacanya lagi cerah, tapi karena ini udah agak sedikit siang dan juga musim, kalau lagi musim hujan kayak gini kan kita mesti mesti pintar-pintar buat bikin video sama kondisi cuaca kayak gitu kan. Oke, kita biar tunggu di sini. Untuk fitur return to home bekerja dengan baik. Sekarang udah mulai turun ke 2,6. Tadi udah nyampe 3,8 atau sekitar 4 kilo ya. Udah mantep banget nih untuk terbang pertama, dan itu juga berada di mode normal, bukan mode sport. Oke, untuk angin di sini karena ini musim hujan, jadi angin nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu kencang. Justru yang selalu kencang itu kalau angin di musim kemarau. Oh, itu nggak nahan. Mesti bener-bener drone yang bagus kayak Vimy gitu ya, kalau buat terbang di pegunungan kayak gini. Oke guys, sekarang drone udah berada di 1,4 km, terus turun ke sini. Dan ini baterainya ternyata masih banyak, masih 39% gitu ya. Tadi kita terbang itu sekitar 96%-an lah. Itu bisa tembus tadi 3,8 kilo atau 4 kilometer, kurang dikit lagi lah. Oke guys, sekarang drone udah tepat berada di atas kita. Saya ada di bawah nih. Di sini ada keterangan low battery, please land ASAP to avoid damaging. Karena ini udah ada 28% ya, atau sekarang makin turun sekitar 27. Biar saya turunin aja si drone-nya. Oke, mantap banget. Saya berada di bawah. Biar saya ke tengah nih guys. Oke, lihat nih kan untuk hasil kameranya ya, kayak gimana, bagus apa enggak. Mantap banget. Saya tepat berada di bawah. Baterai sekarang ada di 27%. Oke. Aduh, super keren. Kalau agan perhatikan, ini saya di sini jalan-jalan ya. Saya di sini jalan-jalan. Halo kan? Tuh. Biar saya arahin dulu ke sana, biar muka saya nggak kelihatan gitu ya kan, biar tetap misterius lah. Oke, kita turun ke bawah drone-nya, kita turunin terus ke bawah. Oke, ini udah kedengeran mungkin ya suaranya ke sana. Oke guys, ini dia untuk drone-nya udah turun setelah tadi terbang sekitar 3,8 km. Dan baterainya di sini ada 21. Ini mungkin kenceng banget ya. Jadi untuk impresi pertama di maiden flight ini kita dapat 3,8 km. Kemudian untuk hasil tampilan feed FPV bagus. Untuk kamera silakan agak nilai, karena nanti saya bakal review lengkap ya untuk semua fitur upgrade terbaru di Vimy X8 SE 2002 ini. Jadi sampai ketemu di video review lengkap dari Vimy X8 SE 2002. Wassalamualaikum.